Shalom, selamat berhari Minggu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sehat selalu dan selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online Minggu tanggal 6 September 2020. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing dengan membuka hati dan pikiran, sehingga kita dapat beribadah pada pagi hari ini dengan hati penuh sukacita, penuh rasa syukur dan bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Kita akan memasuki litani ibadah yang akan kita ucapkan secara berbalasan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan ketetapan-ketetapan-Mu. Buatlah aku mengerti segala Taurat-Mu. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Dan aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu. Dan penuhkanlah hatiku dengan cinta kasih-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persekutuan kita berlangsung dalam ikatan cinta kasih, sebab anugerah dan perkenanan Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada bersama kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada hari ini ya Bapa, anak-anak-Mu datang menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala limpah berkat anugerah, pemeliharaan, pertolongan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing hari lepas hari. Engkau adalah Allah kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika di dalam kehidupan ini kami banyak mengalami kesulitan-kesulitan hidup, persoalan-persoalan dan pergumulan kehidupan,
Engkau selalu ada, menolong, menopang, bahkan memberikan solusi bagi kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah kami yang sungguh baik. Ketika kami mengarungi kehidupan ini, kami menyadari ya Allah, kami banyak melakukan salah, pelanggaran dan dosa. Oleh karena itu ya Bapa, pada saat ini kami memohon ampun kepadamu. Ampunilah kami, kasihanilah kami. Terima kasih ya Bapa atas kasih pengampunanmu, sehingga pada hari-hari yang mendatang kami dapat hidup baru, kami dapat melakukan kehendak-Mu. Kami akan melanjutkan ibadah ini ya Bapa, mohon penyertaan dan berkat-Mu, sehingga firman yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini akan memberikan pengharapan, kekuatan dan semangat yang baru. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, marilah kita menyiapkan hati kita menyambut firman Tuhan dengan bersama-sama kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kini mau datang ke hadirat-Mu untuk bersama dikuatkan, bersama diubahkan oleh firman Tuhan. Firman yang hendak menuntun kami, sehingga hidup kami boleh selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Melalui setiap langkah, perbuatan kami, pikiran kami, perasaan kami, semuanya itu boleh memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu bekerjalah ya Tuhan,
ketika kami bersama duduk mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh mengerti apa yang kami baca, mengerti apa yang kami dengar, dan biarlah semuanya itu boleh kami renungkan sungguh-sungguh, dan boleh menjadi firman yang mengubahkan dan menumbuhkan kami. Mari Roh Kudus bekerjalah di dalam hati setiap kami, membukakan mata hati dan pikiran kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 18 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-20. Matius 18 ayatnya yang ke-15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan juga memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah persamaan dari seorang babysitter, seorang satpam, dan seorang bodyguard? Ya, kesamaannya adalah tugas mereka adalah menjaga. Ya, yang satu memperhatikan seorang bayi atau anak, yang lain menjaga sebuah tempat, yang satunya lagi mengawal sosok bernilai tinggi VIP, ya, seperti pejabat. Ya, nah, spesifikasi tugasnya masing-masing berbeda, tetapi mereka sama-sama melakukan hal yang sama, menjaga, bertanggung jawab atas keselamatan dan kehidupan apa yang dijaganya. Nah, saya tanya lagi ya, apa yang kemudian membedakan 3 profesi itu dengan misal seorang istri yang menjaga suaminya, atau seorang adik yang merawat kakaknya yang sedang sakit? Sama-sama menjaga, bukan ya? Sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan dan hidupnya. Tetapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ketiga profesi yang di awal, mereka dimotivasi pertama-tama oleh uang, oleh upah. Ya, tetapi yang kedua, seorang istri yang merawat suami ataupun seorang adik yang merawat seorang kakak dimotivasi oleh kasih. Sebuah kasih persaudaraan, kasih kekeluargaan yang mengikat pribadiku dengan pribadimu, sehingga aku mau menjaga keselamatan dan kehidupanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah hidup di dalam sebuah ikatan persaudaraan dan kekeluargaan. Ya, kita hidup harus saling menjaga.
Ya, benar gitu ya, kita hidup harus saling menjaga. Sebagai keluarga, sebagai sahabat, kita hidup saling menjaga. Ya, sesederhana kita sedang jalan sama-sama, kemudian di depan sahabat atau saudara kita ada lubang, ya, akankah kita diam saja? Ya, masa kita menunggu dan dilihat aja apakah dia jatuh, lalu kalau misal jatuh terperosok, maka kita akan tertawa. Ya, masa teman begitu? Masa saudara begitu? Atau contoh lain ketika kita jalan bersama-sama, misal nge-mall atau satu tempat umum, kemudian yang satu asik main dengan HP-nya sendiri, lalu dia berjalan ke arah yang salah. Ya, kita dan teman-teman yang lain belok kanan, dia tiba-tiba belok kiri sendiri. Ya, masa kita di situ akan diam saja? Masa kita akan membiarkan dia terus berjalan ke arah yang salah? Nah, kalau mau jujur, ya sebenarnya kalau dalam peristiwa seperti itu seringkali kita iseng membiarkan, ya karena lucu gitu ya. Kadang kalau lihat orang yang salah gitu, semuanya ke kanan, dia tiba-tiba jalan kiri sendiri, lucu gitu ya. Kita tungguin, tiba-tiba dia sadar sendiri, loh kok teman-temanku hilang ya, gitu. Nah, kalau berbicara soal hal seperti itu mungkin kita bisa iseng, kita bisa guyonan. Tapi kalau kita berbicara perjalanan kehidupan, saya rasa kita tidak bisa iseng. Saya rasa kita tidak bisa membiarkan saudara kita berjalan di jalan yang salah hanya untuk lucu-lucuan, hanya untuk pengen tahu seperti apa jadinya. Ya, kehidupan seseorang bukanlah sebuah guyonan. Dan sebagai orang-orang yang dipersatukan dalam ikatan persaudaraan, dalam kekeluargaan di gereja Tuhan, GKI Banjarnegara, ya, kita dipercaya untuk menjaga kehidupan satu dengan yang lain. Ya, saudara-saudaraku, bacaan kita dari Matius 18 memberikan sebuah pengajaran yang baik tentang bagaimana kita bisa menjaga satu dengan yang lain. Ya, salah satunya adalah melalui teguran atau nasihat. Ya, teguran atau nasihat adalah ucapan kita yang bertujuan untuk menyadarkan, mengoreksi, bahkan menunjukkan jalan kepada saudara-saudari kita. Dan dengan demikian, dengan ucapan kita itu menjaga keselamatan dan kehidupannya. Ya, ini adalah sebuah poin yang penting, bahwa kita menegur itu dengan sebuah tujuan untuk menjaga kehidupan baik saudara kita. Kita menegur bukan karena saya merasa terganggu, tapi karena saya peduli terhadap kehidupan saudara-saudari kita tersebut. Nah, saudara-saudaraku, di sini Yesus mengajak, kalau kita mencermati bacaan Matius 18, Yesus mengajak kita untuk bersikap terbuka. Yesus mengajak kita untuk menjadi orang yang mau jujur ketika kita melihat sebuah kesalahan, ketika kita melihat sebuah dosa yang terjadi, kita mau jujur, berani menghampiri dan menegur. Ya, sebuah konfrontasi langsung merupakan hal yang lebih baik daripada memendam atau bahkan gerundel di dalam hati. Ya, berkonfrontasi langsung. Ya, konfrontasi langsung bukan berarti kita langsung pada detik kejadiannya terjadi kita menegur, gitu ya. Tetapi mencari waktu untuk berbicara empat mata, menegur secara pribadi. Ya, mencari tempat dan waktu yang nyaman untuk bisa berbicara dari hati ke hati. Nah, mengapa menegur harus dilakukan secara pribadi? Sebab sebuah dosa atau sebuah kesalahan itu adalah sebuah hal yang sensitif. Ya, terkadang kita pun tidak tahu ceritanya secara lengkap dan utuh. Maka kita perlu, kalau mau menegur, kita perlu mengadakan pembicaraan. Kita perlu berdialog. Ya, menegur bukan hanya soal sebatas pada saya mengucapkan sesuatu. Saya mengucapkan kata-kata yang penuh hikmat. Saya mengucapkan kata-kata yang mengkoreksi. Bukan hanya sekedar menyampaikan ucapan, tetapi di situ kita juga perlu mendengarkan. Ya, banyak orang kadang lupa, hanya berfokus pada menyampaikan ucapan tetapi tidak mau mendengar. Ya,
kesalahan yang lain adalah juga banyak orang yang termasuk juga saya, ya kadang kita ini menegur langsung on the spot, ya di muka umum ketika melihat kesalahan itu terjadi. Ya, dan ini seringkali lebih membuat sakit hati daripada orang bertobat. Ya, termasuk kadang pelakunya adalah kita sebagai orang tua ketika menegur anak-anak kita. Ya, begitu aja langsung di muka umum, di tengah-tengah lagi berjumpa dengan orang lain kita menegur di muka umum. Ya, itu kadang mempermalukan seorang anak. Itu kadang membuat anak merasa malu, merasa terluka. Ya. Nah, saya menyadari kenapa kadang kita melakukannya. Ya, bahwa kadang jiwa ini langsung terusik gitu ya, melihat tingkah laku seseorang, melihat sebuah hal yang tidak tepat yang terjadi, dan seketika emosi kita kemudian bergejolak sehingga merucut, terucaplah teguran, terucaplah kata-kata teguran tersebut kepada orang lain. Ya, dan ini menjadi peringatan bagi kita. Ya, menegur sebaiknya dilakukan dengan kepala dingin dan hati yang adem, bukan hati yang sedang panas dan dengan emosi. Ya, karena orang yang sedang emosi itu biasanya, orang yang sedang marah biasanya itu sulit untuk mendengarkan, sulit untuk berempati, sulit untuk berkata-kata dengan bijaksana. Ya. Nah, pesannya kadang mungkin baik, tetapi tanpa cara yang baik, maka pesan tersebut mungkin saja terlewatkan. Ya, tenggelam di tengah-tengah cara yang tidak menyenangkan tersebut. Ya, contoh, niat hati seorang orang tua ini pengen lihat kamar anaknya gitu ya, pengen kamarnya bersih dan rapi. Ya, kalau ada makanan bekas, sampah bekas makanan ya segera dibuang supaya enggak kemudian memancing semut lah atau cicak lah atau bahkan mungkin tikus lah. Niatnya begitu, baik gitu ya. Tetapi yang diucapkan ketika masuk datang ke kamar anaknya melihat penuh sampah, bilangnya adalah jorok sekali kamu ini. Ya, kamar ini kok kayak tempat sampah. Ya, di sini sampah, di sana sampah. Gimana sih? Ya, kata-kata kita tidak lagi dengan kebaikan, kata-kata kita dengan kemarahan, dengan emosi. Dan yang terjadi mungkin anak itu bukannya menangkap inti kasih perhatian tersebut, tetapi justru sakit hati dengan perkataan kita. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimanapun juga sebuah teguran belum tentu didengarkan. Ya, kita tidak bisa memaksakan sebuah teguran pasti harus diterima oleh seseorang. Ya, karena itu kemudian kita membaca firman Tuhan mengajak kita untuk ketika misal teguran itu tidak mempan, mungkin kita bisa melibatkan beberapa orang yang dekat, beberapa orang yang mungkin dipandang baik untuk bisa terlibat menolong. Dan jika itu masih belum berhasil juga, kemudian libatkanlah juga seluruh komunitas. Ya, firman Tuhan berkata sampaikan soalnya kepada jemaat. Nah, ini membuat kita mungkin bertanya-tanya, apakah ini kemudian mau mempermalukan? Ya, tentu bukan. Ya, maksud firman Tuhan tentu bukan supaya orang ini bertobat karena malu. Ya, tetapi maksudnya dibawa kepada jemaat sesungguhnya supaya jemaat itu bersama-sama mendukung. Jemaat itu bersama-sama memberikan perhatiannya kepada seseorang yang dalam pergumulan ini. Ya, tentu bukan dengan berarti setiap jemaat satu persatu datengin rumahnya gitu ya, memberi hari Senin si A kasih nasihat, hari kedua hari Selasa si B, hari Rabu si C dan lain sebagainya. Bukan begitu. Ya, tapi artinya mengajak kita punya kesadaran bahwa kita ini satu keluarga, kita ini satu tubuh. Ketika satu anggota menderita, maka semua turut menderita. Ketika satu anggota terluka, maka semua turut merasakan sakitnya. Oleh karena itu kita diajak untuk saling mendukung dengan perhatian kita. Kita diajak saling mendukung untuk mendoakan saudara kita yang di dalam pergumulan.
prinsip-prinsip ini dibawa di dalam kehidupan GKI sampai sekarang. Ya, kita mengenalnya dengan sebuah mekanisme yang disebut dengan penggembalaan khusus. Ya, penggembalaan khusus biasanya diwartakan juga tujuannya adalah semangat persaudaraan, semangat kebersamaan untuk mendukung saudara kita yang di dalam pergumulan. Nah, tetapi sayangnya saudara-saudara, ini disinilah terletak permasalahan besar. Ya, sebuah konsep, sebuah ajaran yang begitu luar biasa yang diberikan Tuhan Yesus menjadi sebuah persoalan yang besar ketika kita menjalankannya. Dan persoalannya terletak pada bagaimana sikap kita sebagai manusia, kepada sesama kita. Nah, saudara-saudara, pernahkah Anda menonton film pendek berjudul Tilik? Sudah pernah nonton? Ya, sedang heboh-hebohnya. Kalau Bapak Ibu belum menonton, bisa nanti selesai ibadah ini klik search di YouTube Tilik gitu ya. Sebuah film pendek karya anak bangsa. Ya, nah, premisnya sederhana ya, ibu lurah di sebuah desa sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit, harus dirawat ke rumah sakit. Oleh karena itu kemudian ibu-ibu sekampung serombongan berangkat mau tilik. Ya, mau jenguk, mau menjenguk. Nah, karena perjalanannya jauh ya dari desa, mereka pergi ke kota sepertinya ya. Perjalanannya jauh, mereka pun ngobrol. Nah, salah satu topik obrolan adalah tentang seorang kembang desa yang dipandang bermasalah. Dan kemudian apa yang dilakukan ibu-ibu itu, mereka kemudian di situ gosipin kembang desa tersebut. Ya, mereka ngomong, oh dia ini begini ya, oh kemarin dia begitulah, oh pantesan aja dia begini dan begitu. Ya, ngalor ngidul mengobrol, ngomongin tentang kembang desa ini tanpa mereka tahu keseluruhan cerita tentang kembang desa tersebut. Nah, saudara-saudaraku, ini adalah masalah utama kita dalam sebuah kehidupan bersama kalau kita mau menjaga, memperhatikan satu dengan yang lain, yaitu sebuah gosip. Ya, mengapa penggembalaan khusus menjadi sebuah hal yang sulit? Mengapa membawa permasalahan seseorang untuk digumuli bersama-sama di dalam jemaat menjadi sebuah hal yang susah? Karena jemaat seringkali belum siap. Karena jemaat seringkali belum bisa menjadi saudara yang menjaga saudaranya dengan baik, dengan kasih. Ya, karena seringkali ketika informasi diumumkan ada si A dalam penggembalaan khusus mohon didoakan, yang terjadi pertama-tama adalah muncul omongan dan kasak kusuk gosip. Ya, dia kenapa sih? Oh katanya kemarin dia begini. Oh iya toh, pantesan ya waktu itu dia bla 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 bla. Dan semakin diceritakan semakin berkembang. Dan semakin diceritakan semakin asik. Ya, dan di tengah-tengah keasikan itu terkadang kita lupa yang terutama. Dan sesungguhnya yang paling utama, berbela rasa dan mendoakan. Yang terjadi bukanlah itu. Ya. Bukankah seringkali yang terjadi kalau kita ngosipin orang adalah penghakiman, pandangan yang miring, omongan-omongan yang negatif. Dan di situ muncullah pertanyaan, di mana letak kasihnya? Di mana kasih persaudaraannya terjadi? Di mana doa-doanya? Ya, gosip adalah sebuah sikap yang mengambil jarak. Ya, sebab Anda bukan menjadi orang tersebut. Anda tidak menempatkan diri Anda sebagai dirinya. Dia menjadi sebuah objek tontonan, objek percakapan di luar diri Anda. Dan Anda mengambil sebuah jarak dari orang tersebut. Sebuah bergosip artinya kita tidak menempatkan diri kita sebagai dirinya. Padahal firman Tuhan mengajak kita berbicara, mengingatkan kita ini satu keluarga. Kita ini satu tubuh Kristus. Maka dia adalah saya. Dan kalau dia adalah saya, maka apa yang dia rasakan juga seharusnya menjadi apa yang saya rasakan.
Dan kalau kita punya sikap demikian, tentu kita tidak akan membicarakan, menjelek-jelekkan orang tersebut, melainkan kita mendukung dalam doa dan kasih. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, mari kita jadikan ucapan kita sebagai berkat. Ketika ada masalah, ketika ada kesalahan, ketika ada dosa yang terjadi, tegurlah. Alih-alih kita malah cuma omongin di belakang, kasak kusuk di belakang, sehingga kemudian menjadi gosip. Firman Tuhan hari ini mengajak kita semua, bukan cuma yang kaum wanita, ya, karena kaum pria pun juga gosip meskipun mungkin nuansa dan cara ngomongnya berbeda. Ya, tetapi kita diajak untuk meletakkan diri kita dalam posisi yang tepat, dalam posisi yang mengasihi, dalam posisi yang berempati dan berbela rasa dengan saudara kita yang di dalam pergumulan. Ya, mungkin tidak semua kita punya peran untuk menegur secara langsung. Dan kalau demikian, maka porsi kita adalah mendukung di dalam doa. Dan itulah mengapa bacaan kita tidak berhenti hanya sampai di ayat 17, melainkan terus berlanjut sampai ayat 20. Ya, bahkan di dalam Alkitab kita melihat ini menjadi sebuah kesatuan perikop. Ya, unik gitu ya, karena kita biasanya pakai ayat 20 atau ayat 19 kalau kita berbicara soal persekutuan, berbicara untuk bersekutu di dalam doa. Nah, mengapa ini digabungkan? Artinya adalah bagian dari aksi menjaga saudari-saudari kita adalah dengan kesatuan hati untuk berdoa. Dan berdoa bukanlah hal yang sepele. Berdoa adalah sebuah hal yang punya kuasa dan punya kekuatan yang besar. Ketika kita bersepakat hati, bersatu hati memohon, maka Yesus kemudian hadir di sana. Dan karena Yesus hadir, Yesus kemudian menolong kita berdoa, sehingga doa-doa kita ini menjadi didengarkan Allah. Doa-doa kita ini kemudian mendorong Allah untuk bekerja. Apa yang kita ikat di dunia akan diikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di dunia akan dilepaskan di sorga. Akan dilepaskan oleh Allah. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita bahwa doa kita adalah kuasa. Dan biarlah kuasa itu kita pakai untuk mendukung keluarga kita, untuk mendukung gereja kita, keluarga Allah ini menjadi keluarga yang hidup dalam kasih Tuhan, dalam jalan yang lurus, dalam jalan yang dikehendaki Allah. Dan biarlah doa itu menjadi sarana kita bertanggung jawab atas keselamatan dan kehidupan saudara-saudari kita. Selamat menjadi saudara-saudari yang menjaga dengan penuh kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita saat ini bersama menyatukan hati kita di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang Engkau nyatakan bagi setiap kami. Biarlah kami semua menyadari bahwa di dalam hidup ini kami tidak hidup sendirian, melainkan kami juga bertanggung jawab atas kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Biarlah kami bersama-sama saling menjaga satu dengan yang lain di dalam cinta kasih Tuhan. Ya Bapa, kami mau bersama-sama berdoa bagi pandemi corona yang masih terus berlangsung. Kalau jumlah pasien orang-orang yang terkena corona masih terus naik, kami berdoa supaya mereka yang bekerja di garis depan, para tenaga medis, dokter, suster, dan juga pemerintahan yang mengatur jalannya perekonomian, jalannya negara ini di tengah-tengah situasi yang baru dan belum pernah dihadapi sebelumnya. Kami berdoa biarlah mereka diberikan hikmat dari Tuhan, diberikan kesetiaan untuk tetap melayani, diberikan tetap semangat mengerjakan apa yang menjadi pelayanan mereka, sehingga melalui yang mereka kerjakan kami bersama-sama sebagai satu bangsa boleh melewati masa-masa yang sulit ini bersama-sama. Kami mau berdoa untuk pemulihan ekonomi di tengah-tengah bangsa kami. Kiranya Tuhan yang bekerja, kiranya Tuhan yang turut menjaga setiap orang yang harus keluar dari rumahnya dan pergi melakukan pekerjaannya. Berikanlah kesehatan, jagai dengan kesehatan, sehingga di dalam mereka mencari nafkah, di dalam mereka menghidupi keluarganya, menghidupi dirinya, mereka boleh tetap di bawah perlindungan Tuhan. Kami secara khusus mau berdoa untuk sekolah Kristen Deborah. Di tengah segala pelayanan pendidikan yang dikerjakan, biarlah Tuhan menyertai, sehingga melalui apa yang dikerjakan Bapak Ibu guru, dikerjakan oleh staf, semuanya boleh menolong anak-anak tetap belajar dengan maksimal. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini menempuh studi dimanapun mereka berada. Biarlah mereka boleh menjalani proses studi secara online dengan baik. Mereka boleh mengikuti pembelajaran dengan baik. Mereka boleh mengerjakan tugas-tugas dengan baik, sehingga melalui semua itu, meskipun berbeda dengan pembelajaran tatap muka, tetapi proses itu tidak menghilangkan kesempatan belajar, tidak menghilangkan kesempatan mereka berkembang di dalam segala pengetahuan dan wawasan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami yang sudah boleh Tuhan sertai memulai ibadah kembali di gedung gereja. Biarlah Tuhan yang terus menjaga setiap kami, memberkati pelayanan setiap kami, sehingga melalui persekutuan ibadah yang kami kerjakan, baik yang secara onsite maupun yang secara online, biarlah semuanya boleh tetap menjadi berkat, boleh tetap menolong setiap umat-Mu untuk boleh bersekutu di dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa-doa syafaat kami. Kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan ungkapan syukur dan memberikan persembahan. Mari kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nats persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Pengumpulan persembahan di rumah memakai kantong atau amplop masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening GKI Banjarnegara. Marilah kita berdoa. Ketika kami menerima berkat-berkat yang daripada-Mu ya Allah, kami sungguh mengucap syukur. Engkau adalah Allah kami, sang sumber berkat bagi kehidupan kami. Engkau sudah memberkati segala usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Oleh karena itu ya Bapa, dalam kesempatan saat ini dengan segala kerendahan hati kami menghaturkan semua persembahan ini di hadapan-Mu. Kami mohon Engkau yang akan melayakkan dan mengkuduskannya. Terima kasih ya Bapa, ajarilah kami agar kami dapat meneladani seperti janda miskin dari Sarfat yang mau menyerahkan seluruh kehidupannya untuk kemuliaan nama-Mu. Jadikanlah kami sebagai saluran berkat bagi orang yang membutuhkannya. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kehidupan kami. Amin. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah menjadi saksi kasih-Nya di dalam setiap langkah hidupmu. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sang sumber menuntun kita dalam terang kebenaran-Nya, melindungi kita dengan sayap pengasihan-Nya, dan meneguhkan kita dengan berkat dan kuasa-Nya. Amin. Kasih-Mu kekal, Kau
kasih-Mu.